Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada TOR, yang kedua ada MYOR, yang ketiga ada RALS, dan yang keempat ada LPPF. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap ada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham TWR. Nah, saham ini sudah berhasil breakout dari resistennya yang warna merah ini kemarin, dan sekarang ini akan menguji resisten selatnya di 1160 sampai 70. Untuk support terdekatnya ada di resisten yang kemarin berhasil di breakout oleh TWR. Kisaran harga 1070 sampai 80. Bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham TWR, sebaiknya tunggu saham TWR ini mengalami koreksi. Level menarik yang bisa saya rekomendasikan adalah di 1070 sampai 80, bisa mati di area itu. Bagi teman-teman yang sudah beli saham TWR, masih sangat layak di hold karena di sini untuk menguji resisten di 1160 sampai 70 masih terbuka lebar peluangnya. Nah, untuk pergerakan asing sendiri, di sini asing masih cenderung masuk pada saham TWR ini, cuma dengan jumlah yang tidak begitu besar. Dan untuk pergerakan bandar detektor sendiri, terlihat dari tanggal 23 sampai 27 di sini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah normal pada saham TWR. Untuk stok RSI-nya sudah berada di area jenuh belinya, namun di sini masih mengarah ke atas. Jadi masih ada peluang ini TWR ini akan menguji resisten di 1160 sampai 70. Untuk volume perdagangannya kemarin volumenya cukup besar. Dan untuk indikator MACD di sini masih cenderung mengalami peningkatan, jadi masih confirm akan menguat kembali untuk TWR. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di support, bisa hold saham ini, bersiap take profit apabila gagal break dari resisten di 1160 sampai 70. Bagi yang belum masuk pada saham TWR, sebaiknya tunggu saham ini koreksi dulu. Level menarik yang bisa saya sarankan untuk teman-teman amati adalah di 1070 sampai 80. Itu untuk saham TWR. Selanjutnya yang kedua adalah saham MYOR. Bentar ya teman-teman, koneksinya agak lambat. Oke, selanjutnya MYOR. Di sini untuk MYOR, untuk support terdekatnya berada di harga 2320 sampai 30 dengan resisten di 2580 sampai 90. Di sini untuk MYOR saya lihat di sini sudah mengalami penurunan. Setelah itu di sini mulai terjadi persilangan kembali dan mulai mengarah ke atas. Jadi untuk MYOR ini saya lihat cenderungannya masih melemah. Jadi teman-teman yang ingin masuk pada saham MYOR sebaiknya wait and see dulu. Di sini juga candle yang terbentuk juga masih sideways, belum ada konfirmasi. Bagi teman-teman yang ingin masuk bisa tunggu di level support 2320 sampai 2330 atau tunggu breakout dari resistennya di 2580 sampai 90. Bagi belum punya posisi di saham MYOR. Bagi yang sudah punya posisi di saham MYOR di level support 2320 sampai 30 masih bisa hold saham ini dan atau take profit di 2580 sampai 90 apabila saham MYOR gagal menembus resistennya itu. Nah, untuk pergerakan bandar detektor sendiri di tanggal 23 sampai 27 di sini bandar masih melakukan akumulasi normal secara rata-rata. Dan untuk pergerakan asing sendiri, asing terlihat keluar cukup besar pada tanggal 19 dan 20, lalu ini asing masuk dikit, keluar lagi, masuk agak banyak, dan masuk dikit. Jadi kecenderungan di sini dalam
7 hari terakhir ini asing kebanyakan keluar dari saham MUR. Tapi untuk akumulasinya juga tidak kalah banyak. Jadi saya lihat untuk MUR akan bergerak di sekitar rentan sekitar sini di 2500 paling tinggi sampai dengan 2470 sampai 2500. Melihatnya belum ada akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh asing. Jadi pergerakannya masih 2470 sampai 2500. Jika ada asing masuk besar, kemungkinan harga MUR atau pergerakan harganya akan lebih cepat untuk menguji resisten di 2580 sampai 90. Untuk stok RSI-nya sudah di sini dari persilangan dan mungkin akan mengarah ke atas kembali. Kita tunggu candle konfirmasi hari Senin hari ini. Untuk indikator MACD-nya di sini cenderung mengalami pelemahan dan harganya masih cenderung bergerak sideways, jadi belum ada energi untuk naik dilihat dari indikator MACD. Jadi wait and see dulu bagi yang belum punya posisi di MUR. Tunggu breakout atau tunggu di level support 2320 sampai 2330 atau breakout di 2580 sampai 90. Bagi yang sudah punya posisi di level support masih sangat layak di hold untuk saham MUR. Oke, untuk secara tren di sini saya lihat sudah mulai uptrend dan sekarang ada di fase konsolidasinya. Di sini dan ini untuk resistennya. Jika berhasil breakout, dia akan naik terus. Jika tembus supportnya ini di 2320 sampai 30, kemungkinan akan balik lagi ke level 1800 bisa jadi untuk MUR. Selanjutnya adalah saham RALS. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini untuk RALS ini untuk supportnya di 680 sampai 90, resisten di 875. Dan untuk pergerakan RALS ini sendiri lihat dari stok RSI-nya di sini sudah mulai menyilang ke bawah. Bagi teman-teman yang ingin masuk saham RALS, level yang sangat menarik untuk masuk dan kita amati itu adalah di 680 sampai 90 di support terdekatnya. Apabila berhasil rebound, teman-teman boleh masuk take profit di 875. Apabila gagal break, jika berhasil break atau menembus 875, maka next take profitnya adalah di 1140 sampai 50. Itu untuk RALS. Dan untuk pergerakan bantar detektor sendiri untuk RALS dari tanggal 23 sampai 27 terlihat ada distribusi dengan jumlah sedikit secara rata-rata. Untuk indikator MACD juga di sini cenderung mengalami pelemahan. Jadi bisa sabar menunggu yang belum punya posisi di RALS. Bagi yang sudah punya posisi bisa hold dulu saham ini, atau bagi teman-teman yang sudah punya posisi di 680 sampai 90 masih bisa hold saham ini, atau teman-teman bisa pertimbangkan take profit dulu jika MA10 tertembus dan buyback lagi di area support 680 sampai 690. Itu tergantung dari keputusan teman-teman mau hold bisa, mau take profit dulu jika tembus di MA10 dan buyback lagi di 680 sampai 90 juga boleh. Nah, untuk volume perdagangannya di sini RALS volumenya cukup ramai. Untuk pergerakan asing sendiri, asing masih keluar masuk dari saham ini dengan jumlah yang tidak begitu besar di tanggal 23. Selanjutnya, saham yang terakhir adalah saham LPPF.
Oke, sabar dulu. Oke, sudah. Oke, untuk LPPF ini support terdekat di 1120 sampai 30 dengan resistennya di MA 200. Garis berwarna biru nih. Di sekitaran 1540 sampai 50. Nah, untuk LPPF ini karena dia sudah berada di area jenuh belinya, terlihat dari stok RSI-nya di sini sangat cenderung untuk mengalami koreksi. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk, harap wait and see dulu di level support yang atau di harga yang menariknya itu di 1120 sampai 30 garis sini. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa masuk pada saham LPPF dan take profit terdekat di 1540 sampai 50. Apabila berhasil ditembus, maka kemungkinan besar LPPF bisa kembali ke level harga 2920 sampai 30. Jadi untuk saat ini LPPF saya lihat akan cenderung kembali menguji supportnya di 1120 sampai 30. Jadi wait and see dan amati di area support itu. Apabila tertembus, teman-teman bisa tunggu kembali di kisaran harga 800. Nah, untuk pergerakan bandar detektor sendiri, dari tanggal 23 sampai 27, terlihat secara rata-rata bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Asing juga mulai masuk pada saham ini. Dan untuk indikator MACD sendiri di sini terlihat masih mengarah ke atas, teman-teman. Untuk volumenya juga masih mengarah ke atas, masih cenderung menguat. Jadi kemungkinan besar ini akan menguji support terdekat di 1120 sampai 30, lalu akan lanjut naik nge-retest resisten di MA 200 di harga 1540 sampai 50. Itu perkirakan saya. Atau jika hari ini bandar dan asing masuk lagi, kemungkinan bisa hari ini dia mengetes resisten di 1540 sampai 50. Tapi kalau masih hari ini bandar belum akumulasi besar dan asing belum masuk, kemungkinan akan menguji support dulu. Setelah itu baru akan naik. Jadi di 1120 sampai 30 kita harus amati level itu. Jika rebound diikuti oleh akumulasi bandar dan asing masuk, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry atau masuk dengan resisten terdekat di 1540 sampai 50. Bagi yang sudah punya posisi di sempat beli di harga 800, untuk level yang diwaspadai adalah di 1120 sampai 30. Apabila level tersebut berhasil ditembus level supportnya, kemungkinan akan balik lagi di harga 800-an untuk LPPF. Jadi apabila support di 1120 sampai 30 ditembus, bagi yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu pada saham LPPF dan amati lagi di harga 800 untuk masuk lagi pada saham LPPF. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, apabila ada dari teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.